Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita akan membahas tentang baterai 18650. Nah, seperti ini penampakannya guys. Waktu tempo dulu sebelum saya mengenal namanya baterai lithium, pada saat penyolderan itu saya kewalahan untuk menyolder baterai ini guys. Karena apa? Timah itu tidak akan nempel di sini. Jadi setelah lama menggeluti baterai 18650 dan dapat ilmu dari grup dan diajarkan oleh para senior suhu di grup Powerwall, saya mendapatkan ilmu untuk teknik penyolderan baterai 18650, yaitu dengan cara posisi baterai itu harus kita kesek dulu guys, kita gores-gores menggunakan cutter seperti ini. Nah seperti ini tujuan digoresnya baterai 18650 ini dengan cutter atau amplas, agar pori-pori plat yang ada di baterai ini bisa menempel dengan kuat timahnya. Karena kalau masih posisi seperti ini, maka timah itu tidak akan nempel guys. 100% tidak akan nempel kalau posisi seperti ini, kecuali yang sudah ada budget untuk membeli las titik yang banyak beredar di pasaran. Untuk merek itu bebas. Nah kalau seperti ini guys, kita kesek dulu, maka akan mudah kita solder guys. Nah guys, setelah kita gores-gores seperti ini guys, ini kan belum digores nih, ini tidak akan mudah ditempel oleh timah merek apapun, kecuali timah solder itu sudah dibekali oleh fluk khusus untuk patri plat seng seperti ini. Kalau tidak ada timah solder biasa tidak akan nempel, kecuali kita gores seperti ini guys. Contoh yang sudah saya gores seperti ini, maka akan seperti ini guys. Nah maka akan seperti ini. Nah ini tidak akan lepas guys, tidak akan lepas. Biar kita gores pakai apapun tidak akan lepas guys. Nah kita coba, ini tidak akan lepas guys, itu sangat kuat guys. Nah ini contoh-contoh yang sudah saya gores dan saya kasih timah. Nah rapi kan guys. Hasilnya. Nah kita kan untuk penyolderan ini kan tujuannya untuk menempelkan timah, untuk menempelkan timah ini supaya bisa kita solder guys. Jadi harus kita gores guys ini. Nah ini semua saya sistem gores guys. Kenapa saya memilih menggores seperti ini, digores seperti ini?
Ini saya menggunakan gerinda kecil mini, bisa juga. Nah, ini saya pakai cutter, saya ngirisnya. Ini pakai cutter bisa juga guys, yang penting dia tergores guys. Nah, maka ini mudah ditempeli timah guys. Ada yang bilang, bang, kenapa tidak menggunakan plug khusus untuk patri? Nah, ini dia guys penjelasannya. Kalau mata soldernya tidak disayangi atau mata soldernya banyak, tidak masalah guys menggunakan plug patri. Karena berdasarkan pengalaman saya guys, kalau menggunakan patri plug untuk menempel plat dengan timah, yang kalah itu mata soldernya guys. Lama kelamaan korosi guys. Saya sudah menggunakan mata solder itu berbagai merek guys, habis lama-lama putus mata soldernya guys, karena terkikis oleh plug khusus patri. Jadi daripada kita beli mata solder terus, kenapa tidak kita menggunakan teknik yang sederhana ini guys, yang aman terhadap mata solder guys. Dan keunggulan kita menggunakan sistem gores ini guys, kita tidak perlu berlama-lama menempelkan mata solder kita ke baterai guys. Jadi baterai tidak akan cepat panas guys, langsung meleleh, langsung nempel guys. Nah, karena itulah saya menggunakan teknik sederhana ini guys. Hanya dengan cutter kita gores seperti mana ya contohnya. Nah ini guys, ini kan belum ada goresan nih guys. Kita gores-gores gini aja guys. Nah, seperti ini aja guys. Ini akan nempel guys timahnya guys. Nah, sederhana kan? Jadi dengan teknik gores gini guys, mata solder kita itu akan aman guys, karena tidak menggunakan plug patri guys. Karena plug patri itu bisa memakan mata solder kita secara bertahap guys. Lama kelamaan akan mengecil mata solder kita, malahan ada yang putus guys. Jadi karena kita sering bergelut di penyolderan guys, saya sangat menyayangi mata solder guys, apalagi yang merek-merek mahal guys. Karena sudah berapa kali menjadi korban guys, mata solder saya itu mahal-mahal guys, tapi rusak karena plug patri guys. Nah, kalau dengan ini kan aman guys. Seperti apa guys cara penyolderannya? Saksikan terus video ini guys, jangan kemana-mana ya. Baterai yang sudah kita beset menggunakan cutter guys. Bagaimana cara penyolderannya? Yuk simak video ini ya guys. Sangat mudah sekali guys. Saya menggunakan plug itu fungsinya atau tujuannya untuk merapikan timahnya guys, supaya merata guys. Itu bukan plug khusus patri guys, jadi aman untuk mata solder guys. Nah seperti ini guys, tidak perlu berlama-lama guys kita untuk penyolderannya guys. Sangat aman untuk baterai dan tidak akan panas guys, karena kita hanya sebentar saja untuk menempelkan mata solder guys. Nah seperti ini guys, langsung nempel guys. Jadi tidak perlu kita menggunakan plug khusus patri guys. Jadi baterai aman, mata solder aman guys. Mantap kan?
Nah, hasilnya rapi. Yang sudah kita gores, kita solder, dan hasilnya sangat memuaskan guys. Hampir mirip-mirip seperti pakai ini guys, flux patri guys. Tempelannya itu sangat kuat guys, melekat karena dia langsung menyatu di pori-pori yang kita gores guys. Nah, sebentar kan guys, sangat mudah guys. Jadi menyoldernya guys tidak perlu lama-lama guys, tinggal tempel nyus langsung lekat. Langsung melekat dia guys, langsung nempel guys, enggak neko-neko lagi guys. Nah, yang masih ada sisa timah aja guys, langsung nempel guys, tinggal kita tambahkan dikit. Iya, rapi kan guys. Jadi dengan begini guys, baterai kita aman guys, tidak akan panas guys. Kenapa baterai itu tidak boleh panas guys? Saya dulu pernah menyolder baterai karena dia susah menempelnya guys. Jadi saya coba menggunakan mata solder yang 80 watt guys, karena ada yang bilang menggunakan solder yang panas tinggi itu cepat menempel guys. Memang benar guys, mata soldernya itu memang seperti bara merah dan memang mudah menempel guys kalau benar-benar panas guys. Cuman efeknya itu ke baterai guys. Saya ada beberapa baterai yang setelah saya menggunakan Likola ngetes tegangan ampere itu normal semua guys. Setelah saya menyoldernya dengan solder yang 80 watt itu, dengan bara yang tinggi atau dengan panas biasa yang bisa membuat baterai lithium kita itu panas sampai setengah bodi baterai, itu memang menempel guys, tapi dayanya itu langsung rusak guys. Voltasenya langsung drop guys, tidak ada tegangan sama sekali guys. Jadi saya kesimpulkan bahwa baterai itu tidak boleh panas guys. Jadi kita harus menyoldernya itu dengan panas yang pas guys. Ini saya menggunakan untuk panas di mata solder itu biasanya saya menggunakan di 250 atau 300 untuk daya yang saya gunakan itu, karena untuk melebur timah itu agar cepat meleleh guys, jadi tidak berlama-lama menempel di bodi baterainya guys, seperti itu. Nah, untuk perawatan mata solder saya biasa menggunakan busa bekas atau apa namanya ini, saya kasih air untuk menyuci mata solder guys, jadi tidak kotor guys. Ini cara perawatan mata solder saya guys. Mungkin teman-teman beda lagi guys caranya. Nah, untuk mata solder sendiri saya menggunakan tembaga kuning guys, karena dari dulu saya menggunakan itu guys. Oke guys, seperti itulah cara menyoldernya. Tidak perlu lama-lama kita menyolder dan dia tidak akan panas guys.
Jadi dengan teknik goresan menggunakan cutter itu sangat valid guys, tidak perlu menggunakan fluk-fluk patri guys, hanya fluk ini aja. Ini aman untuk mata solder. Kenapa saya harus menggunakan fluk ini guys? Supaya timahnya itu rapi aja guys. Seperti ini guys. Nah, inilah hasilnya guys, hasil tadi yang kita solder guys. Nah, sangat rapi guys, jadi bisa kita solder untuk penempelan platnya guys tanpa menggunakan spot welder guys. Oke guys, sampai di sini dulu. Salam power well. Dengan ini saya memberikan sedikit tambahan pengetahuan, bukan untuk menggurui tapi berbagi pengalaman guys. Jadi saya nyolder itu seperti itulah guys. Tujuannya agar baterai kita aman guys, dan mata solder kita juga aman guys. Seperti ini. Oke, sampai di sini dulu guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan ke teman-teman apabila video ini bermanfaat guys. Ditunggu kritik dan sarannya ya guys. Bye bye.